tahun yang lalu, Tuhan sendiri muncul sebagai putra dari Parasara Muni dan Satyawati, sebagai resi yang sangat agung yang dikenal dengan nama Krishna Dwaipayana Vyasa, atau kita sering mengenalnya dengan nama Resi Vyasa, Maharesi Vyasa. Jadi beliaulah yang mengumpulkan seluruh pengetahuan Weda dan menuliskannya bersama murid-muridnya dalam bentuk kitab suci, dalam bentuk buku. Karena beliau melihat penduduk di zaman Kali Yuga akan sangat-sangat membutuhkan pengetahuan suci ini dalam bentuk buku. Oleh karena itu, untuk memuliakan segala yang telah beliau berikan kepada kita, nah hari ini juga kita akan membacakan salah satu karya dari Resi Vyasa yang ada di tangan kita, yang ada di hadapan kita, yaitu Kitab Suci Bhagavad Gita. Para Bulan Mataji yang berbahagia. Jadi program ini juga dilaksanakan karena ada banyak usulan bahwasanya acara yang selalu dilaksanakan rutin mingguan di Jagannath Dewa Ashram ini, yaitu biasanya pada hari Sabtu malam, ternyata tidak semua penyembah bisa hadir kalau acaranya dibuat jam 7 sampai jam 9. Melihat kondisi waktu, jarak, cuaca, dan sebagainya. Jadi kita akan coba bersama, tentu saja kita akan coba bersama bagaimana kalau kita buat di hari Minggu. Jadi kali ini kita coba pada jam 10 sampai jam 1. Kita ambil di rentang waktu jam 10 sampai jam 1, Prabu. Dan kita akan lihat selama beberapa minggu ke depan. Kalau ternyata cocok, maka akan kita lanjutkan pada jam sekian, pada jam ini. Tapi nanti kalau ternyata setelah beberapa minggu kita lihat ada mungkin pengalaman yang baru, mungkin jamnya bisa kita geser di jam berapa yang lebih nyaman. Seperti itu Para Bulan Mataji. Tapi begitu pun tentu saja kalau bukan kita sendiri yang meluangkan waktu, maka waktu apapun yang disediakan Tuhan, kita tidak akan bisa mengambilnya. Pada akhirnya Tuhan selalu menyediakan waktunya untuk kita. Tapi apakah kita bisa menyediakan waktu untuk Tuhan? Kembali kepada kita masing-masing. Kalau memang kita butuh, pasti kita datang. Oleh karena itu ini adalah acaranya dari kita untuk kita, Prabu dan Mataji. Jadi sebelum kita membacakan Bhagavad Gita, seperti biasa nanti kita akan menyanyikan Jaya Radha Madhava. Kemudian kita akan membacakan doa sebelum membaca Bhagavad Gita. Kemudian kita akan bersama-sama pada hari ini yaitu membaca Bhagavad Gita mulai dari pertama, bab 1, sloka 1. Nanti akan dipandu oleh Prabu Yudhis. Dan setelah lebih kurang 45 menit nanti kita akan mendengarkan sloka dan penjelasannya. Setelah itu kita bisa sama-sama berdiskusi. Baik diskusi tentang sloka ataupun tentang kegiatan ini. Dan terakhir kita akan tutup dengan prasadam sewaya seperti biasa. Dan tentu saja kalau biasanya siang hari itu ada namanya Boga Arati. Nanti kita akan menunggu Prabu Kapila. Kalau memang ada arati, maka itu adalah karunia bagi kita, kita akan bisa mempersembahkan arati siang kepada Sri Jagannath. Dan beda dengan Gaura Arati, Gaura Arati agak lama, ini lebih singkat lagi. Paling hanya 10 atau 15 menit. Oke, mari kita mulai Prabu dan Mataji. Kita akan menyanyikan Jaya Radha Madhava. Jai Sri Sri Radha Madhava Ki. Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Vihari, Jaya Radha Madhava, Kunja Vihari.
kunja bihari. Jaya Gopi Janawallabha, Jaya Girivaradhari. Girivaradhari, Jaya Gopi Janawallabha, Jaya Girivaradhari. Yasoda Nandana Vraja Janaranjana, Yasoda Nandana Vraja Janaranjana, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Damodar Radha, Damodar Radha, Damodar Sri Radhe. Radha Damodar Radha, Sri Radhe. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Gauranitai, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol. Jai Sri Sri Radha Madhava ki, Jai Sri La Prabhupada ki, Gaura Premanandi Hari Hari Bol.
Nyaring kiri kanan gitu. Ya, tes. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu dan Mataji. Ini kesempatan pertama kali bagi saya untuk duduk di sini melayani Prabhu dan Mataji sekalian. Jadi kegiatan membaca Bhagavad Gita ini hanya bisa terlaksana jika ada tiga hal yang penting. Yang pertama harus ada tempat. Tempat yang paling spesial tentunya tempat di mana Tuhan berada. Memang di semua tempat itu ada Tuhan. Kita tahu itu. Tuhan itu dikatakan maha ada. Di setiap tempat ada Tuhan. Tapi di mana tempat Tuhan dilayani itulah yang spesial. Di tempel ini Jagannath, yang artinya Jagannatha, Tuhan penguasa alam semesta, dilayani di sini. Jadi hari ini kita berada di tempat yang sangat mujur, Tempel Krishna. Itulah yang pertama, tempat. Yang kedua, harus ada yang membacakan. Harus ada yang membacakan. Hari ini kebetulan saya yang bertugas. Suatu saat, setiap dari kita akan bertugas. Tapi di tempatnya masing-masing. Yang ibu bertugas di rumahnya. Yang anak mungkin di sekolah sama teman-temannya. Dia harus mengajarkan pengetahuan ini. Setiap orang, setiap manusia yang cerdas memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan pengetahuan ini. Mengapa begitu? Nanti kita bahas. Karena pengetahuan ini sangat penting. Yang ketiga, ayo coba ditebak. Kira-kira apa yang diperlukan supaya program ini bisa terjadi? Yang mendengarkan juga perlu. Penyembah-penyembah datang hari ini. Jadi semua kita saling bahu-membahu sehingga program ini bisa terlaksana. Itu dia. Sangat berkarunia sekali pada hari Minggu, di pagi hari kita bisa berkumpul di sini untuk mendengarkan tentang Bhagavad Gita. Ada berapa banyak yang bawa Bhagavad Gita hari ini? Boleh angkat tangannya. 1, 2, 5, 6, 7, 8. 8 orang. Yang datang ada berapa? 5, 7, 9, banyak. 30, 25 lah sekitar itu. Berarti hampir sepertiga aja yang bawa Bhagavad Gita. Berarti saya harus menjelaskan seberapa penting Bhagavad Gita itu untuk hari ini. Kita akan mulai. Bhagavad Gita ini adalah buku pengetahuan. Semua dari kita, muda, yang masih muda, yang sudah tua, yang sudah lanjut, semua pernah pergi ke sekolah. Bhagavad Gita ini adalah buku pelajaran. Seperti di sekolah ada buku matematika, ada buku bahasa Indonesia, ada buku bahasa Inggris, dan sebagainya. Setiap buku selalu ada satu guru khusus. Guru matematika ada bukunya matematika, guru bahasa Indonesia ada bukunya bahasa Indonesia. Bhagavad Gita juga ada gurunya. Gurunya siapa? Kepribadian Tuhan yang Maha Esa. Coba bayangkan. Gurunya langsung Tuhan. Bhagavad Gita ini disabdakan oleh Krishna 5.500 tahun yang lalu. Krishna turun. Krishna tidak menyuruh orang-orang terdekatnya. Bisa Krishna suruh. Balaram misalnya. Balaram kan dekat sekali dengan Krishna. Waktu Krishna turun di Vrindavan, kalau kita pernah nonton film kartunnya itu, Krishna kemana-mana sama abangnya. Abangnya sangat istimewa. Kalau kita ingat waktu pernah nonton di TV, waktu Bima mengalahkan Duryodhana dalam pertandingan gulat,
kakinya Duryodhana, pahanya dipatahkan, itu tidak boleh. Karena dalam peraturan gulat tidak boleh menyerang paha. Tapi dipatahkan sama Bima. Bima melanggar aturan itu. Marah kan? Abangnya Krishna, Balaram marah, mau dibunuh Bima. Begitu dia. Jadi Balaram mengambil peranan penting dalam kisah Mahabharata, tapi tetap bukan Balaram yang menyampaikan ini. Krishna yang menyampaikan. Pengetahuan ini sangatlah penting. Mungkin kita belum ada bayangan, masih abstrak. Kenapa penting? Inilah akan kita bahas. Karena penting dan pengetahuannya itu tinggi, kita sadar pengetahuan kita terbatas. Oleh karena itu, kita panjatkan doa penghormatan kepada Bhagavad Gita. Doa penghormatan itu sudah tertulis di Bhagavad Gita. Bisa dibuka Bhagavad Gitanya. Kata pengantar halaman 1. Akan baca. Hare Krishna. Yang bawa, syukur. Yang nggak bawa, syukurin. Nggak apa-apa, Bu. Jadi saya akan pandu kata per kata, satu kata demi satu kata, diikuti saja. Sudah sama manfaatnya. Kita mulai. Yang tidak bawa harus pasang kuping ekstra. 3 kupingnya. Ayo cakupkan tangan, kita akan berdoa. Mohon diikuti. Hare Krishna, Subhak Swami Guru Maharaj. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Kita mulai, disimak Bhagavad Gitanya masing-masing. Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Salakaya Caksurun Militam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Yuta Pada Kamalam Sri Gurun Vaisnavamsa Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatan Vitam Tam Sajivam Satwaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Visakanvitamsya. He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpati Gopesa Gopika Kanta Radha Kanta Namostuti Tapta Kancana Gaurangi Radhe Vrindavani Swari
Vrisabhanusuti Devi Pranamami Hari Priya Vancakalpatarubhyascha Kripa sindubhya evacha Patitanam pavanebhyo Vaishnavibhyo namo namaha. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Adwaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Rama Hare Hare. Jai Sri Srimad Bhagavad Gita ki jai. Jai Srila Prabhupada ki jai. Jai Sri Gurudev ki jai. Jai Sri Harinama Sankirtana ki jai. Tai Gaura Premanandi Hari. Hare Krishna. Jadi doa yang kita panjatkan ini sangat penting sekali ketika kita mempelajari sesuatu hal, supaya kita selalu serius, kita bersemangat untuk mempelajarinya. Seperti halnya yang kita lakukan hari ini, hari Minggu. Di hari libur kita luangkan untuk belajar kitab suci. Kita harus tahu pentingnya. Agar setiap minggu, karena program ini akan berkelanjutan, setiap minggu kita selalu hadir dengan penuh semangat. Oleh karena itu kita akan baca arti doa ini, cukup yang sloka pertamanya saja, yang mantra pertamanya. Silahkan mundur satu lembar, kita akan lihat. Di situ dijelaskan, hamba lahir di dalam kebodohan yang paling gelap. Lalu, guru kerohanian hamba membuka mata hamba dengan pelita pengetahuan. Hamba bersujud dengan hormat kepada beliau. Dikatakan, hamba lahir di dalam kebodohan yang paling gelap. Kita semua yang hadir di sini, kita semua lahir. Lahir atau bim salah bim langsung muncul? Lahir. Lahirnya kan dimulai dari badan yang paling muda. Badan apa itu namanya? Badan bayi.
Yang ibu-ibu paling kenal mungkin sama bayi. Tahu betul rasa sakitnya melahirkan bayi. Ketika bayi itu lahir, Bu, apa hal pertama yang dilakukan bayi? Senyum? Nangis. Kenapa nangis coba? Karena dia berada dalam kebodohan yang paling gelap yang dijelaskan di sini. Dia muncul di dunia ini, dia tidak kenal dengan siapapun. Orang kok rame kali dia lihat. Bayi di usia kecilnya belum bisa melihat ya? Belum bisa. Dia bahkan melihat pun dia nggak bisa. Dia sama sekali bingung, dalam kondisi kebingungan total. Kalau ditanya siapa orang tuanya, melihat aja belum bisa. Kalau ditanya makanannya apa, dia pun tidak tahu. Kalau ditanya pun dia nggak bisa jawab. Rumah tempat tinggalnya di mana pun dia tidak tahu. Semua dia tidak tahu. Kita bandingkan sama kucing yang baru lahir. Sama atau sama? Sama. Bayi yang baru lahir, hampir 90% sama dengan hewan. Apa beda 10%-nya lagi? Anak kucing yang baru lahir dia tidak menangis. Karena kecerdasannya betul-betul sudah ditutupi sepenuhnya. Tapi kalau bayi masih ada dia ngerti sedikit, 10% tadi. Apa itu? Dia ngerti kalau dia bodoh. Makanya dia menangis. Dia tidak tahu apapun. Sudah? Dikatakan di sini kebodohan yang paling gelap. Bayi itu masih bodoh. Tapi kenapa dikatakan di sini kebodohan yang paling gelap? Karena dalam kondisi ketidaktahuannya, dia dipandu oleh orang-orang di sekelilingnya yang sama tidak tahunya. Semua orang yang lahir ke dunia ini dalam kondisi seperti bayi itu, tidak ada pengetahuan. Sudah? Seperti halnya, biar kita lebih paham, benda-benda di dunia ini, kalau kita beli alat elektronik, kita beli TV misalnya, atau beli mesin cuci lah, yang lebih kompleks, banyak tombol-tombolnya. Supaya kita paham cara menggunakan mesin cuci itu, gimana caranya? Kita lihat di kotaknya itu, kotak mesin cucinya, ada buku panduannya, petunjuk pemakaian. Kalau enggak, kalau misalnya kita beli, ada yang ngantarkan ke rumah, kita interogasi yang ngantar itu. Gimana cara makainya semua? Supaya lebih paham lagi, kita baca buku panduannya. Itu untuk mesin cuci. Supaya bisa kita gunakan dengan efektif, dengan hemat. Habis itu apa lagi? Bisa tahan lama, tidak rusak. Kita lakukan semua berdasarkan buku petunjuk. Orang-orang di dunia ini, ketika bayi lahir, dipandu sama orang lain yang juga tidak membaca buku panduan. Baik orang tuanya tidak membaca buku panduan. Habis itu apa? Saudara-saudaranya tidak membaca buku panduan. Alhasil apa? Orang yang tidak berpengetahuan dipandu dengan orang lain yang tidak berpengetahuan. Itulah generasi kita sekarang. Makanya kondisi di mana-mana semua kacau. Di rumah-rumah ada perdebatan antara orang tua dengan anak. Kenapa? Orang tuanya nggak tahu apa tugas anaknya. Anaknya nggak tahu juga tugas orang tuanya. Mereka berdebat satu sama lain. Itu dia masalahnya. Jadi kita hari ini belajar tentang Bhagavad Gita. Bhagavad Gita itu dikatakan sebagai buku panduan umat manusia. Buku panduan. Seperti halnya mesin cuci tadi, yang buat buku panduannya siapa, Bu? Kita atau orang lain? Orang lain. Orang lainnya itu siapa? Yang membuat mesin cucinya itu. Mau kita bilang pihak perusahaan, tapi kalau kita tinjau lebih jauh, yang membuat mesin cuci itu yang mengerti tentang buku panduan itu. Begitu juga dengan badan kita. Siapa yang bisa buat buku panduan untuk badan kita? Bukan bapak kita. Bapak kita pun bingung. Dibilang, biar sehat makan 3 kali sehari. Mandi jangan lupa. Habis itu apa? Kalau lebih kaya lagi, check up ke dokter rutin. Makan obat kalau sakit-sikit. Tapi tetap aja kita sakit. Tetap aja kita sakit. Udah kita jaga, semua pun sakit. Habis itu apalagi yang lebih parahnya? Kita di dunia ini mau pingin awet muda. Tapi tua mengejar kita. Gak ada yang kita terbebas dari usia tua, ya nggak Pak? Bapak dulu mungkin seperti Ryan, imut-imut. Tapi berjalannya waktu, Bapak pun tumbuh semua. Mungkin tumbuh tidak menyeramkan. Tapi tumbuh sampai tua, itulah yang menyeramkan. Duduk sikit sakit. Habis itu apa? Sikit-sikit lupa.
Habis itu apa? Cemas, banyak kali yang dipikir. Nggak cukup diri kita dipikir, suami dipikir, anak dipikir, cucu dipikir, tetangga pun dipikir. Semua kita pikir. Memang badan kita di sini, tapi orang-orang tua itu pikirannya seluruh dunia. Kompor dah aku matikan belum ya? Pintu rumah dah aku kunci belum? Usahaku aman atau enggak? Banyak kali kita pikir. Sudah, yang mau saya tekankan, hidup itu sulit. Menggunakan mesin cuci tanpa baca buku panduan itu sulitnya setengah mati. Sulit. Habis semua yang kita punya. Ada itu pilihan di mesin cuci. Water saving, untuk menghemat air. Ada juga banyak sekali yang bisa kita manfaatkan supaya lebih hemat. Kalau kita pandai menggunakannya. Begitu juga kita akan belajar hari ini cara menggunakan badan manusia ini, Pak, seefektif mungkin. Seefektif mungkin. Karena buku panduan untuk badan manusia ada, Bu. Tapi buku panduan untuk badan kucing tidak ada. Badan kuda tidak ada. Pohon apa itu nih yang di tengah-tengah? Nangka. Pohon sirsa, nggak ada buku panduan untuk pohon sirsa. Mereka nggak bisa baca buku. Sudah, tapi buku panduan untuk kita ada. Nah, itu nggak ada buku panduannya itu. Cuma bisa teriak-teriak aja dia. Tengok, demo mereka. Sudah, kita mulai. Mereka minta buku panduan untuk mereka. Kita buka Bhagavad Gita bab 1, sloka 1. Sapu tangan. Sudah? Slokanya ada tertulis di papan tulis. Kita akan mulai baca. Bab 1 judulnya meninjau tentara-tentara di medan perang Kurukshetra. Sekalipun paradigm. Kita mulai. Dhritarashtra uwaca. Drita, bukan drista. Dhritarashtra uwaca. Toh, lanjut. Dharmaksetre, Kuruksetre, Samaveta, Yuyutsawa, Mamaka, Pandavas, Caiwa, Kim, Akurwata, Sanjaya. Kata-katanya gampang-gampang. Sekarang kita akan nyanyikan per beberapa kata. Dhritarashtra uwaca. Dharmaksetre Kuruksetre. Samaveta Yuyutsawa. Mamaka Pandavas Caiwa. Kimakurwata Sanjaya. Dhritarashtra uwaca. Dharmaksetre Kuruksetre. Samaveta Yuyutsawa. Mamaka Pandavas Caiwa. Kimakurwata Sanjaya. Silahkan. Dhritarashtra uwaca. Dharmaksetre Kuruksetre. Samaveta Yuyutsawa. Mamaka Pandavas Caiwa. Kimakurwata Sanjaya. Dhritarashtra uwaca. Dharmaksetre Kuruksetre. Samaveta Yuyutsawa. Mamaka Pandavas Caiwa. Kimakurwata Sanjaya. Dhritarashtra uwaca.